adik-adik yang dikasihi Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama kakak Sartika Margareta Turnip. Kalian bisa panggil dengan Katika. Kali ini kakak hendak bercerita mengenai kisah Nabi Yunus. Buat adik-adik yang belum mengetahui itu siapa kisah Nabi Yunus, tenang aja, hari ini kakak akan bercerita mengenai kisah Nabi Yunus. Sebelum kita bercerita, kita harus bernyanyi dulu ya, lagu Anak Misioner. 1, 2, 3. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Berdoa berderma itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Pada suatu hari, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Bangunlah, pergilah ke kota Niniwe yang sangat besar itu dan berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus tidak menghiraukan perkataan Tuhan. Ia justru pergi ke sebuah kota yang bernama kota Tarsis yang sangat jauh dari hadapan Tuhan. Lalu Yunus pergi ke kota Yafo dan melihat sebuah perahu yang hendak pergi ke kota Tarsis. Melihat perahu itu, ia bergegas untuk membayar tiket masuk ke kapal tersebut. Akhirnya, Yunus menaiki perahu tersebut dan pergi bersama orang-orang yang ada di kapal tersebut. Karena ia tidak mengindahkan perkataan Tuhan, tidak mendengarkan perkataan Tuhan, lalu Tuhan memberikan angin yang sangat kencang di laut tersebut. Ia menurunkan angin ribut yang mengguncang-guncangkan perahu mereka, sehingga ada badai besar yang datang dan kapal itu seperti ingin jatuh, ingin hancur teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian. Lalu orang-orang di kapal tersebut mulai berteriak kepada Allah dan membuang barang-barang agar kapal tersebut menjadi lebih ringan sehingga tidak akan tenggelam. Tetapi kala itu Yunus justru berada di bawah kapal, teman-teman. Ia justru tertidur dengan nyenyak tanpa merasakan angin ribut tersebut. Lalu datanglah seorang nahkoda kepada Yunus. Ia marah dan dia berkata, "Bagaimana mungkin engkau bisa tidur nyenyak sementara kita sedang mengalami kebinasaan di luar? Banyak sekali angin ribut hari ini. Bangunlah, berdoalah kepada Allahmu. Mungkin ia akan menolong kita sehingga kita tidak akan binasa." Lalu ada seorang temannya yang lain berkata seperti ini, "Marilah kita membuang undi untuk menemukan siapa yang membuat malapetaka ini terjadi pada kita." Lalu mereka membuang undi dan saat itu Yunus yang terkena undi itu, teman-teman. Jadi orang itu bertanya lagi kepada Yunus, "Beritahu kami, oleh karena siapa kita ini tertimpa malapetaka ini? Dan beritahu kami dari mana engkau berasal dan dari mana bangsamu berasal." Lalu Yunus berkata, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit dan seluruh isi bumi, yang telah menyediakan daratan dan lautan." Lalu orang tersebut dengan marah, "Apakah yang kau perbuat dan apakah yang harus kami lakukan agar angin ribut ini tidak semakin deras?" Lalu Yunus berkata, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda. Sebab aku tahu karena bahwa akulah badai ini datang menyerang kamu."
Lalu orang-orang tersebut berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena orang ini." Lalu mereka mengangkat Yunus dan menceburkan Yunus ke dalam laut. Orang-orang tersebut menjadi takut dan memohon kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Yunus masuk ke dalam perut ikan yang sangat besar. Kira-kira itu seperti ikan paus, teman-teman. Yunus berada di dalam perut ikan itu dalam 3 hari 3 malam. Tetapi teman-teman dan sahabat-sahabat Tuhan Yesus terkasih, walaupun Yunus sedang menderita di dalam perut, Yunus tetap berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berterima, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau limpahkan aku ke tempat yang sungguh dalam, ke pusat lautan. Masakah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan pada paus itu. Paus itu memuntahkan Yunus, mengeluarkan Yunus dari perutnya. Tetapi Yunus tidak mati, teman-teman. Yunus masih hidup. Lalu datanglah firman Tuhan yang kedua kali. Firman kedua itu berkata, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Lalu mendengarkan perkataan itu, Yunus lalu pergi bergegas ke Niniwe. Niniwe itu adalah kota yang sangat besar, kota yang sangat mengagumkan, memerlukan waktu 3 hari perjalanan luarnya. Yunus memasuki kota tersebut, dan Yunus berkata, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Setelah sampai kabar itu kepada seorang raja di Niniwe, raja tersebut turun dari singgasananya, dan ia turun dan berdoa kepada Tuhan, menanggalkan baju jubah seorang raja, dan mereka berdoa, "Ya Tuhanku, kami akan bersikap baik dan membuang bersikap-sikap jahat kami yang lalu." Karena hal tersebut, raja memerintahkan para pengawalnya untuk berkata kepada rakyat, "Sebarkanlah kepada rakyat untuk segera mengambungkan pakaiannya dan berseru pada Tuhan, bersikap yang jahat itu dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan segera dihilangkan." Nah, adik-adik sekalian, dari kisah kita bisa belajar bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Jadi tetap selalu berdoa dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Yunus masuk ke dalam perut ikan karena dia tidak melaksanakan perintah yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi adik-adik sekalian haruslah tekun untuk menuruti perintah-perintah Tuhan dan berdoa selalu kepadanya. Terima kasih ya adik-adik sudah menyaksikan cerita kakak. Semoga adik-adik selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan.